Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah, di jalan, di kantor, ataupun dimanapun kalian berada? Tak doain, semoga berbahagia selalu. Oke, hari ini saya akan membahas sebuah berita bencana. Jadi ceritanya gini, banyak sekali masuk ke DM saya, DM di IG, DM di TikTok, ataupun ada yang email saya, banyak sekali, dan ada yang di tag ke saya juga. Tapi mohon maaf, admin tidak bisa membalas satu persatu karena terlalu banyak sekali. Jadi ceritanya saya itu pernah memprediksi bencana di Indonesia kurang lebihnya kurang lebihnya 2 bulan yang lalu. Saat itu saya diundang podcast di Bang Robi Purba. Mungkin teman-teman bisa cek ke podcastnya Bang Robi Purba. Saat itu saya pakai krem, baju krem, dan jilbab juga, hijab juga krem ya. Jadi teman-teman bisa cek gitu ya. Nah, jadi saat itu saya ditanya tentang prediksi bencana alam akhir tahun ya. Dan saya juga ditanya penyakit apa saja yang akan marak untuk kedepannya. Terus ketiga, saya juga ditanya berita gosip tentang artis gitu. Nah, berhubung ini yang langsung mencuap adalah yang viral adalah ini tentang prediksi pada akhir tahun, jadi banyaklah DM-DM dan yang terjadi ke admin Feni Rama Official. Nah, ada yang tanya, Teteh itu gimana ceritanya? Teteh bisa dapat gambaran seperti itu. Teteh bisa memprediksi seperti itu. Gimana sih? Kita pengen tahu. Nah, kan memang kan kalau di podcastnya Bang Robi, saya hanya memprediksi itu ya garis besar. Tapi tidak secara detail saya menceritakannya. Ya, oke. Hari ini saya langsung ceritakan aja ya. Jadi gini teman-teman. Sebelum saya diundang oleh Bang Robi Purba ya. Jadi ceritanya saya itu habis pergi ke Indonesia Timur dan saya itu pertama kali juga ke Bali, ke Lombok, ke Labuan Bajo, ke Indonesia Timur deh pokoknya, ke Flores, ke Kupang, terus Ende, oh banyak banyak lagi, Jawa, terus mana lagi ya? Pokoknya banyak deh tempat-tempat yang saya kunjungi. Nah, saat itu kan memang perjalanan itu perjalanan pekerjaan, ya, dan sekalian juga spiritual journey, ya. Nah, ketika saya berjalan itu memang kan ada proses pekerjaan, otomatis kan ada duniawi yang lebih persen yang lebih tinggi daripada rohani. Tapi tidak bisa saya pungkiri bahwa pekerjaan saya selalu diselimuti oleh spiritual. Ya, jadi memang itu adalah sebuah support system duniawi saya jalankan gitu kan, tapi saya dikelilingi oleh spiritual gitu. Nah, pulang kurang lebih itu saya perjalanan itu sampai 2 minggu ya, 2 mingguan sih sepertinya. Ketika saya sampai nih ke rumah, biasanya kan memang saya tuh eh, ngecas diri gitu ya, karena saya tahu nih banyak yang udah saya minimize ibadah, jadi saya ngecas diri dan saya menjalankan puasa lagi untuk pembersihan diri kembali gitu ya. Itu yang biasa saya lakukan dan biasanya saya melakukan puasa ya, dan buka puasanya itu tidak makan yang bernyawa. Itu yang saya lakukan ya. Dan ya istilahnya tuh saya melakukan tafakur, benar-benar pembersihan diri secara lahir dan batin dan ngecharge lagi gitu ya. Jadi ini baterai ini udah mau empty kan, capek, lelah, lahir dan batin. Jadi saya pulang, saya charge lagi lahir dan batin saya gitu. Tafakur lah intinya. Dan biasanya kalau itu tuh saya banyak kegiatan di dalam kamar karena ibadah terus atau saya wirid terus, itu yang terjadi adalah seperti itu. Nah, jadi selama saya bertapa diri ya, bertapa diri untuk meng-recharge lagi semuanya, untuk pembaruan kembali gitu ya, lahir batin saya charge.
Setelah saya tutup puasa itu, gitu ya, setelah saya tutup puasa itu, saya diundang oleh Bang Robi Purba. Nah, namun ceritanya ketika saya dalam posisi tapadiri, sedang tafakur, saya melihat gambaran-gambaran itu. Jadi bukan lagi masuk ke dalam mimpi, tapi memang saya ngelihat secara kayak seperti kita itu nonton film, ngelewat begitu aja gitu ya. Dan gambaran itu tuh bener-bener eh, nyata, maksudnya gini loh, jelas. Nggak bayangan-bayangan seperti itu. Saya bilang, dan dalam keadaan saya sedang tafakur itu saat itu tapadiri ya. Memang kan saya selalu bilang hening tapi tidak kosong. Jadi kita mengkosongkan hal duniawi, namun tidak hening, lalu kita isi dengan hal keilahian. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak menyangka. Yang saya lihat itu adalah gambaran bencana di Sumatera. Memang sebelum saya mendapat gambaran itu, beberapa tahun yang lalu juga saya sudah punya gambaran itu, tapi saya tidak menyangka kok ini muncul lagi gitu. Jadi waktu yang tsunami dulu di Sumatera itu ya, kok ini muncul lagi gitu loh. Dan jelas banget air gitu di mana-mana. Saya melihat kesedihan dan saya lihat saat itu air tuh tinggi, di mana di daratan tuh tinggi sekali gitu loh, sehingga di mana-mana tuh air, bukan genangan lagi kan. Kalau genangan itu kan ya masih cetek ya, ini dalam. Di yang saya lihat itu kita untuk jalan di lokasi itu harus menggunakan kayak perahu karet kayak apa gitu loh. Itu yang saya lihat dan luas banget gitu loh. Nggak hanya, saya pikir kan hanya banjir lokal yang ada di daerah A gitu ya. Ini enggak, ini yang saya lihat tuh luas. Jadi saya posisinya itu ketika saya sedang tapa diri ya. Awalnya saya merem. Ketika saya merem itu yang saya lihat. Nah, saya terkejut dong. Karena kan tadi saya bilang hening tapi tidak kosong. Kita mengkosongkan hal duniawi. Ya, saya kosongkan semua itu. Hanya keilahian. Jadi ketika saya merem, gambaran itu muncul seperti saya nonton film. Gitu loh. Saya dilihatin semua wilayah-wilayahnya yang terjadi. Tersontak saya kaget. Ya, membangunkan dari tapaknya saya lah, istilahnya seperti itu. Saya langsung saya melek begini, saya ucap astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Nah, ketika mata saya melek itu, saya melihat kembali. Jadi ketika saya merem saya melihat, ketika saya melek saya melihat. Jadi yang saya lihat itu adalah bukan pandangan yang ada di depan saya ada apa gitu. Justru saya berada di lokasi saat kejadian itu. Tapi posisinya saat itu saya tinggi gitu loh. Jadi saya bisa kayak ngelihat semua. Kayak saya tuh kayak ada di menara mana gitu. Saya tinggi gitu ya. Terus saya bisa ngelihat wilayah-wilayah mana itu saya ngelihat. Di situ saya ngelihat tuh namanya tangisan, kesedihan, dan menurut saya parah ya, parah sekali karena banyak banyak yang apa barang-barang atau surat-surat berharga yang hancur. Terus juga banyak uh, tangisan anak kecil gitu ya yang masih digendong-gendong atau apa, dan banyak sekali manula-manula yang sulit untuk dievakuasi gitu ya. Itu yang saya lihat, dan saya ngeliat perahu karet ngambil-ngambilin orang-orang celentang, apa itu sakit atau bagaimana saya tidak paham, karena kan memang posisinya saya hanya melihat, saya tidak menanyakan keadaan kejadian ini ada apa nih gitu, enggak gitu. Cuma saya dikasih tahu wilayahnya, titik wilayahnya gitu. Nah, itu lumayan lama teman-teman kejadian itu. Jadi ketika saya lagi berzikir ya, itu lumayan lama. Saya nonton itu tuh lumayan lama. Saya bilang astagfirullahaladzim. Saya bilang langsung ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya saat itu mengucap seperti itu ya, karena yang datang dari Allah kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu terjadi saya masih duduk sila ya.
Saya cuma bisa ngebatin, ya Allah, saya hanya ya spontanitas. Saya bilang, aku berlindung padamu ya Robi, ya Tuhanku yang Maha Kuasa, lindungilah kami semua. Saya bilang gitu. Bila memang ini sebuah bencana yang memang yang harus terjadi terhadap Indonesia ya Robi, gitu kan, saya bilang gitu, intinya dengan cara yang lembut, itu dalam permintaan saya. Karena ya spontanitas, tidak dirangkai doa-doa itu. Saya cuma bilang bila memang bencana ini harus hadir, harus dilewati, ingin hadir itu dengan yang soft gitu, yang lembut gitu. Intinya tidak membuat semua itu kaget, benar gitu ya. Memang sih namanya bencana pasti kan mengagetkan semua ya. Cuman setidaknya diminimize sebuah kejadiannya itu gitu. Dimanapun itu berada. Itu saat itu saya cuma bisa berdoa dan ampuni kami hamba-hambamu ya Allah. Jadi saya jatuhnya bukan mendoakan diri saya, tidak, udah nggak sempet saya berpikir itu. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, saya bilang gitu. Bila mana ada khilaf dan tentunya pasti ada dosa, saya bilang gitu. Ampuni kami semua dan semoga bencana ini akan menghapus segala dosa-dosa kami dan akan membangun segala menata kembali Indonesia yang baik gitu. Itu aja. Saya berdoanya seperti itu karena feeling saya saat itu ketika saya melihat itu ini nyata, jadi kenyataan. Jadi bukan penglihatan halu gitu atau penglihatan kayak main-main, enggak. Karena saya mendapatkan yang itu ketika saya sedang recharge diri gitu ya, lahir batin, saya lagi tafakur, saya lagi istilahnya tuh kalau bahasa sekarang tuh lagi tapa diri gitu ya, secara lahir dan batin, lalu yang datang petunjuk itu gitu. Sebenarnya ada petunjuk lain, cuman rahasia karena itu masuknya ke ada orang-orang, adalah pokoknya itu ya. Nah, ketika saya sudah selesai zikir, saya masih merenungkan itu. Besokannya saya masih memikirkan itu gitu. Apa terulang lagi gitu ya kejadian ini gitu. Dan memang di Sumatera gitu. Terus akhirnya setelah saya dapat petunjuk itu, saya coba untuk make surein lagi apa yang saya rasa. Bener gak sih ini yang saya rasa? Kok saya ngeliat air yang tinggi di daerah Sumatera? Di Padang, saya melihat air yang sangat tinggi gitu ya. Itu memang yang paling saya takutkan. Dari dulu saya pernah bilang, bukan hanya saat dengan Bang Robi Purba, beberapa tahun yang lalu saya juga pernah bilang yang paling saya takutin adalah Sumatera ya, khususnya Sumatera Barat, karena memang yang lebih terkikis oleh air adalah daerah tersebut. Ya kan peta tuh ya, lebih terkikis gitu daerah tersebut. Bukan ingin menakuti, tapi memang apa yang saya lihat seperti itu. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu, ditambah lagi petunjuknya itu ya 2 atau 3 bulan yang lalu saya mendapatkan petunjuk itu terulang. Jadi setahun yang lalu tuh udah dapat petunjuk, terus kayak udah mendekati hari H-nya tuh kayak dilihatin lagi, diingetin. Dan untungnya diundang Bang Robi Purba. Gitu. Jadi setelah saya puasa, setelah saya tapa diri, saya dapat calling ya dari manajemen bahwa saya diundang oleh Bang Robi Purba untuk membahas masalah Ibunda Kanjeng Ratu Prameswari Pencono Sari, Ratu Kidul, membahas bencana alam akhir tahun, membahas penyakit,
untuk kedepannya yang banyak tersebar penyakit apa, dan berita tentang artis kejadiannya apa gitu. Jadi makanya saya bilang ke Bang Robi Purba, pas banget nih diundang pas saya tutup puasa, pas saya keluar kamar, karena biasanya saya kalau lagi begitu tuh lebih banyak waktunya dihabiskan di kamar, khususnya malam hari ya. Jadi lebih banyak itu gitu loh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beritanya lagi teman-teman, baru tadi malam kita Indonesia akan kedatangan angin yang sangat besar. Anginnya besar sekali dan menggulung. Seperti tornado ya. Tapi kan ada yang kecil, ini besar. Kita akan kedatangan angin tersebut. Ya. Saya kembali lagi berdoa bismillah. Ya, bila memang ini memang harus dilewati oleh Indonesia, bismillah ini akan terpecah angin tersebut. Jadi jangan besar. Karena kalau kena angin itu, wah, serem sekali. Saya juga mau ngabarin itu hari ini, berita itu. Hari ini saya mau ngabarin itu. Pertanyaannya di daerah mana, Teteh? Masih di daerah mereka. Ya, masuknya masih di daerah mereka, dari Maluku, masih di daerah Sumatera, masih di titik mereka. Itu. Andai pun kita kena, itu hanya percikan-percikannya saja angin itu. Ya, di mana Teteh? Ada pertanyaan seperti itu. Di daerah angin yang besar itu, yang disertai oleh hujan yang sangat besar, itu di daerah untuk Jabodetabek ya, itu di daerah Depok. Nah, jadi pecahan dari angin tersebut nanti akan disertai sangat besar hujan dan angin. Hati-hati untuk kalian yang jalan di jalan raya dengan apa tuh pelang-pelang gitu ya, kayak reklame-reklame kayak gitu. Hati-hati. Yang saya lihat ada yang jatuh. Ya, jadi hati-hati untuk kalian semua pengguna motor atau pengguna mobil atau angkutan umum itu hati-hati gitu. Karena memang hujan itu nggak diprediksi, langsung datangnya seperti itu. Dan langsung gelap segelap-gelapnya. Itu yang terjadi. Ya, angin kiriman sedang on the way ke Indonesia. Sekarang dari unsur angin, kemarin yang bergerak unsur air, itu yang saya lihat. Ya, teman-teman ya. Jawa Barat pertanyaannya Teh. Jawa Barat kena nggak Teh? Jawa Barat ada gitu ya, tapi ya nggak terlalu besar seperti yang daerah-daerah yang saya sebutkan. Gitu masih bisa kondusif lah ya. Itu paling di yang semoga sih tidak ada longsor ya. Longsor di daerah mana Teteh? Gitu kan. Apa itu saya lupa daerahnya tuh, di daerah Bogor. Ada titik yang longsor.